Memang belum 100%, tapi lebih juga sudah. Jadi posisi dulu ditawarkan hanya 13.000, sekarang ditawarkan 65.000. Ini luar biasa. Ya. Itu yang pelamar umum. Tapi juga kita punya sisa pekerjaan honorer yang masa lalu 2005 dan sebelumnya. Itu ada sekitar 100.000 orang. Kita mau tes juga. Yang kita terima itu yang punya kompetensi minimal dan dibutuhkan. Jadi sikatnya masuk PNS harus berdasarkan saringan yang fair dan bisa dipertanggungjawabkan kompetensinya. Baru dengan secara bertahap PNS yang ada nanti makin lama makin bagus, bersaing sehat. Mungkin perlu 5-6 tahun baru yang bagus-bagus ini mulai mempengaruhi. Yang lama bukan tidak bagus semua, mungkin ada sepertiga yang kurang, tapi bisa terpengaruh. Teknisnya, jadi kalau kita ke teknis, soal tuh TKD, tes kemampuan dasar itu ada 23 kelompok soal. Soal yang menyangkut kepribadian orang, dicari orang-orang yang cocok jadi PNS, yang suka melayani, suka senyum, kan gitu kira-kira, dan lain-lain. Kemudian yang punya potensi akademik lah, ya, yang minimal. Gitu. Jangan sampai terlalu ini kan. Yang ketiga juga dia punya wawasan kebangsaan, sifat nasionalisme, membela negara, itu mesti punya tuh, 3 itu. Nah, soalnya mungkin ada 30.000, nanti dipilih 100 biji soal untuk dicetak pada waktu itu. Mungkin satu kali ujian itu ada 5 macam soal. Jadi si A dengan si B sampingnya nggak sama. Jadi jangan percaya kalau ada bocoran soal. 30.000 masa-masa kita urus 30.000 soal. Dia belajar aja. Jangan sibuk dengan soal-soal yang bocor, nggak akan bakal dapat. Jadi untuk tes itu ada 2 pola. Idealnya nanti kita pola di komputer. Di dalam komputer itu ada 30.000 soal atau 20.000 soal. Nanti orang random, si A dapat soal 100. Dia kerjakan 1 jam. Apa ini dapat 70, 60, dia dapat stroke. Nanti mau dilihat mana yang tertinggi. Atau ada tahap berikutnya, tes kemampuan bidang sebagai dasar. Jadi itu yang pola pertama disebut dengan CAT, Computer Assist Test. Jadi pakai komputer. Jadi ada satu ruangan ada 50 komputer, ada 50 orang yang ikut tes. Sejam selesai ada 3 yang lain lagi. Itu bisa berminggu-minggu baru dapat 10.000 orang tes. Pola kedua pakai LJK seperti orang ujian biasa, ya, lembar jawaban komputer. Jadi bulat-bulatin, ya, pilih-pilih atau gimana, ABCD, gitu. Itu ada 120 soal, nanti dari lembar jawaban ini dikumpulkan dibawa ke Jakarta, diperiksa, dipindah di BPPT Serpong, kelihatan, langsung keluar. Gimana? Dipindahnya di Seknek. Oh, di Seknek, tempatnya Seknek. Tapi koordinator pemindah itu BPPT, ITB dan ITS bersama 10 konsorsium lain. Saya kira itu usaha yang bisa kita lakukan dalam rangka membuat fairness, memotong jalur kalau ada orang mau main. Apakah namanya KKN, apakah calon, itu kita potong. Tapi efektif ya Pak? Tahun lalu efektif. Makanya saya katakan tahun lalu, saya berani jamin tahun lalu itu zero toleran. Jadi nggak bisa. Ada daerah coba-coba merubah sebagian namanya ketahuan, karena ditangkap polisi, masuk penjara. Dari 40 itu ada 2 daerah yang coba bermain seperti itu. Langsung ketahuan. Karena hasil ujian itu, si yang bersangkutan tahu, di Menpan ada, di BKN ada, di yang bersangkutan daerah yang bersangkutan kita kasih. Jadi kalau dirubah langsung ketahuan. Waktu mau diberkas menjadi NIP pegawai, nggak bisa, nggak ketemu, karena nggak sama dia punya data. Artinya dia bisa mengurangi tingkat kecurangan. Iya, saya pun nggak bisa lagi urus itu. Jadi sistem yang kita buat demikian rupa, sehingga kita nggak bisa lagi cewek-cewek di situ. Jadi kalau ada keluarga suruh belajar baik-baik aja. Jadi apa dong bantuannya kan gitu? Bantuannya menghilangkan mungkin 50% permainan. Nah, jadi 100% itu menjadi hak semua orang yang berhak. Apakah dia anak orang kaya, apakah dia anak pejabat, apakah dia anak petani, ada orang tidak berada, nggak apa-apa. Semua kesempatan yang sama. Itulah negara berikan kepada anak muda atau calon CPNS. Pak, terus kalau biasanya penerima CPNS ini kan selalu jadi lahan atau bisnis yang menggiurkan buat para calon ya Pak? Begini, PNS ini kan suatu jabatan prestis. Suatu jabatan yang tanda kutip menjamin hidup orang di masa akan datang. Seolah jaminan rezeki itu di tangan pemerintah, padahal kan tidak. Stigma itu membuat orang berapapun dia bayar, 200 dia bayar, dia jual ke dia udah aman. Pagi pergi, pulang siang,
30 tahun kerja udah ada pensiun. Ada yang seperti itu. Ada juga memang ladang karir dia senang. Prinsipnya memang itu menarik. Ya, bagi sebagian besar orang itu menarik. Apalagi sekarang kesempatan kerja di tempat lain masih kurang. Jadi memang itu menarik. Nah, karena permintaannya banyak, supply-nya kurang, tentu ada cara-cara yang ditempuh yang tidak sehat. Nah, bisa berebut macam-macam, bisa kekerabatan, bisa kedekatan dengan pejabat, bisa karena calo, bisa karena bayar sebenarnya. Nah, ini kita potong. Dan untuk semua berlaku. Dan kita harus berkorban begitu demi negara ini bisa berubah. Jadi perubahan itu ada macam-macam. Tapi ada 3 perubahan yang paling cepat untuk reformasi birokrasi. Penerimaan CPNS yang bersih, ya, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, promosi dan jabatan secara terbuka, seperti Pak Jokowi lakukan itu. Nah, kita sudah lakukan 32 kementerian lembaga dan daerah sudah mulai jalan. Jadi itu akan membantu. Yang ketiga, soal IT. Ke depan IT ini kita kembangkan supaya pelayanan masyarakat dengan IT. Jadi makin sedikit peluang untuk korupsi. Saya kira 3 itu bisa bergulir dalam 1-2 tahun ini akan berdampak besar. Sampai sekarang udah ada laporan belum sih apa dari masyarakat tentang curangan atau penyelewengan? Ya ada aja bilang ada yang minta duit 10 juta, 20 juta dia bisa urus. Ya salah sendiri kalau mau percaya. Kalau banyak orang kasih aja sama dia. Itu kan dibodohin. Dia nggak bisa urus, soal yang nggak bisa tahu, saya aja nggak tahu. Dienkrip sama Islam sana. Jadi kalau dia mau percaya, berarti bodoh banget. Orang udah keboleh kan bisa aja nggak rasional. Ya, dengan cara yang tidak sehat dia percaya. Diambil duit, penipuan. Kalau diambil duit orang menunggu orang penipuan, selesai. Kalau dia punya orang dalam untuk dalam yang mana? meloloskan di Menpan dengan paling dalam, nggak bisa juga ngatur. Dalam apa lagi? Nah, terus panitia diawasi oleh panitia. Kita minta untuk polisi, kita bantu sama BIN. Soalnya diinkrip. Sekarang lagi lelang calon pencetaknya, belum ada pemenangnya. Dua minggu lagi baru ada pemenang nanti ya. Jadi semua kita atur sedemikian rupa. Terus diawasi oleh BPKP. BPKP Indonesia akan awasi itu. Coba. Ini sekarang ini memang in all cost kita mau ditegakkan, harus berubah. Dan yang paling penting hasilnya di samping tadi mendapatkan yang terbaik, kepercayaan, dan kita juga bisa percaya bahwa Indonesia ini bisa berubah. Indonesia ini kalau nggak bisa berubah hancur nih. Kita harus berubah. Jadi penerimaan PNS yang pertama ini paling menentukan sikap, perilaku dia pengaruh. Sama seperti orang nanam pohon, bibit pohon yang katakanlah pohon jati, ya, atau pohon meranti, kan ditanam 35 tahun tuh baru bisa dipotong. Nah kalau bibitnya nggak bagus, ada virus dalamnya, nggak lurus, mau buat apa pohon jati nggak lurus? Kalau yang lurus, bagus, ya baru bisa kita bikin sesuatu yang berguna. Nah inilah sama dengan PNS. Yang pertamanya menentukan sekali. Terus Pak, biasanya Kemenpan itu bagaimana mengawasi curangan-curangan terjadi di daerah? Ada apa? Kita udah panggil bupati semua, siapa kita panggil, kita jelaskan semua misi ini. Sekarang semua tergerak. Jadi kalau kita jelaskan, ini bukan karena Menpan, ini kan bukan karena Menpan ngajak semua orang merintahkan, tidak begitu. Menpan ngajak, kita punya tanggung jawab bersama untuk bangsa ini, ayo. Sekarang semua bupati udah fair, nggak ada lagi. Dari 500 bupati, ada 1-2, Pak masih bisa diatur nggak Pak? Nggak bisa, selesai. Nggak ngomong lagi, habis. Nggak ada. Mungkin ada 1-2 masih, Pak ini orang daerah perlu dibantu Pak. Susah dong, nggak bisa, ini kan begini caranya. Siapa mau ambil soal itu? Begitu Pak ya, selesai. Bisa, orang masuk kampus, kok nggak diatur kok bisa? Kok nggak marah anak-anak? Yang orang marah, di sini dibantu, sini tidak. Jadi kita harus tegakkan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh anak bangsa. Begitu, untuk mendapatkan pekerjaan, kesempatan. Terjemahnya begitu. Tapi kalau calon PNS kan sepertinya udah jadi apa ya Pak, udah mulai dianggap biasa juga. Ini yang kita mau bikin nih, yang luar biasa nih. Sepertinya kayaknya susah dibasmi. Enggak, orang yang dibasmi di pikiran orang susah. Tahun lalu nggak ada lagi. Sekarang saya bilang kemarin, saya tantang. Coba sebutkan kalau saya ada bantu orang atau orang titip sama saya bisa lulus 1 miliar saya kasih uang. Oh benar ya Pak? Iya. Itu benar ya Pak? Yang lalu coba. Iya. Saya kan ngomong, kadang masih nggak percaya orang. Ya kalau yang ke depan bukan tanggung jawab saya, kalau ada tertangkap aja, jangan saya bayar duit kalau ini ke depan. Yang lalu sudah mana?
Siapa yang Bapak bisa buktikan bahwa ada permainan? Tapi yang jelas ada 2 daerah yang bermain masuk polisi. Di daerah itu, Pak? Ya. Jakarta nggak ada. Saya nggak sebut daerahnya. Main, dirubah namanya sebagian. Kita kasih yang lulus isi A, B, C, D, tapi CD-nya dirubah nama orang lain, E, F gitu loh. Masih nggak yakin bahwa ini udah berubah. Dia nggak tahu bahwa kita punya apa namanya, punya tindasannya. Pak, terus sanksi tadi selain pemecatan ada? Ya dari PNS seperti nah, jadi polisi ya harus tangkap lah. Ini kan penipuan ya, saya kira polisi yang ambil tindakan. Ada informasi kalau tarif calo sekarang bahkan mencapai 140 juta. Tahun lalu ya 300. 300 masuk mana, Pak? Semua kementerian bisa. Ada lah 300 ngasih. Terus saya aja ada yang kadang-kadang mau datang 300 juta satu orang. Enggak, gitu. Berapa? 300 satu kepala. Ada, biasa itu. Sekarang kurang 140 Pak. Sekarang dia mau kasih kemana? Mau kasih ke siapa? Bang? Ya mungkin kalau orang dalam apa enggak kan? Dalam yang mana? Dalam. Saya punya anak saya sudah belajar. Harus belajar. Baca ini, baca. Kalau rezeki kamu masuk. Kalau kamu nggak masuk karena kurang ada lebih bagus, rezeki kamu bukan di situ. Tapi rezeki orang pasti ada. Kan cuma 3% yang bisa jadi PNS. Sedangkan akan kerja 3 juta per tahun. Yang bisa jadi PNS sekitar 65.000, 100.000. Ya memang 3%. Yang 97% itu ada rezekinya di perusahaan asing, ada rezekinya jadi pengusaha. Saya tambah ITB, saya nggak jadi PNS. Sekarang mau jadi PNS. Rezeki Tuhan kasih. Nah, kalau Badan Kepegawaian Nasional atau BKD itu disinyalir sebagai salah satu tempat rawan praktek calo nih Pak, yang dilakukan oknum pegawai sendiri di badan itu sendiri, bagaimana? It was pernah begitu, dan ada beberapa puluh orang bermain di situ, grounded semua. Tahun berapa tuh Pak? Tahun lalu, ya tahun lalu lah masih saya kan. Ya, berapa banyak berarti yang? Ada hampir 40 orang. Stop dulu semua orang. Mereka terima? Ya harus terima dong. Ada salah, Ya, ada salah besar, ada salah sedang, ada salah kecil. Terima uang berapa banyak itu Pak? Macam-macam lah. Ada yang nggak terima uang, ada yang macam-macam lah. Ada yang lalai juga. Di BKN? Ya. Ada. Yang lalu sebelum-sebelumnya kan saya punya data-data juga. Honor-honorer yang lewat, yang lolos itu. Kita bersihkan, banyak sekali yang nggak berhak sebenarnya. Tetapi kan kita mulai luruskan itu. Tapi nggak perlu heboh, biasa. Jadi kalau saya istilahnya mau nyuci, kalau sebagai menteri, saya cuci pakai rinso dulu lah. Ya, kalau nanti ada yang nggak bersih juga, baru pakai obat pemutih itu. Jadi nggak perlu semua dibawa ke polisi. Saya bersihkan sebagian, yang udah bersih pakai rinso sudah selesai. Tapi yang nggak bersih sekali, ya kasih polisi lah. Atau kasih KPK. Namanya itu ada noda hitam kan gitu, itu mesti dibersihkan pakai pemutih. Ada alat kimia kan gitu. Tapi secara umum saya bersihkan pakai rinso udah bersih. Berubah. Kan dosa yang lalu kan beda. Kecuali memang fatal sekali. Karena mas musimnya seperti itu. Tapi kalau sekarang, ya rampung. Jadi kali ini jamin? No jamin. Saya kasih garansi kita tidak ada niat untuk main. Saya kasih garansi kita sungguh-sungguh memotong itu. Itu garansi saya gitu. Jadi bukan main-main, bukan pencitraan. Perubahan dimulai dari sini. Kalau ada yang menemukan praktek di lapangan gimana Pak? Tangkap loh. Kalau kedapatan saya main, saya mundur. Di samping saya urusan dengan polisi. Kalau ada orang saya main, saya suruh mundur. Nggak sampai digantung di Monas ya Pak? Ya kita yang anu lah ya. Nah Pak, sebenarnya kalau kebutuhan PNS setiap tahunnya itu kan beda pasti ya Pak ya? Apa maksudnya? Ini kita kan udah agak ya kita punya pegawai 4,7, kemarin kita mau terjun tinggal 4,5. Itu 4,5 juta itu yang kita butuh masih kurang. Spesifikasi yang kita butuh masih kurang. Tapi ada yang kita nggak butuh dia lebih. Nah, jadi kita yang sudah lebih itu kita stop, nggak kita terima lagi. Dan bahkan kalau bisa kita alihkan dia ke tempat lain. Misalnya kemarin Menteri Keuangan minta sama saya tenaga untuk pajak. Saya bisa kasih 6.000. Banyak sekali itu, tapi untuk berikan pajak kita berikan.
Tapi kemudian saya tawarkan 10.000 lagi, sampai 10.000 saya tawarkan anak-anak SMA yang udah jadi PNS daerah dites lah untuk disekolahkan D1, D2 perpajakan. Saya kasih. Ini kan namanya pemindahan. Dari daerah dia nggak banyak fungsinya atau tidak begitu termanfaatkan, kenapa nggak pindah ke keuangan? Jadi kita mungkinkan seperti itu. Tahun lalu BNN minta tenaga sampai berapa ribu orang, kita kasihnya berapa ratus, dokter, apoteker. Tapi tenaga supportnya ambil di daerah kabupaten kota. Itu cara-cara seperti itu. Jadi tidak harus semua terima baru. Yang ada, karena saya menteri pendayagunaan. Jadi yang ada saya pendayagunaan. Saya bukan menteri pengurangan pengangguran kan begitu. Saya menteri pendayagunaan aparatur. Tapi tetapnya kita buka itu yang baru kesempatan. Selain apa namanya Pak, yang mau masuk calon PNS-nya ini kan ada juga tenaga K2 gitu ya. K2 itu kan K2. itu cerita pemutihan lah. Iya kan mereka juga ada praktek di situ karena kan harus 1 tahun sebelum 31 Desember 2005, artinya harus 8 tahun. Kemudian ada yang tahunnya di lamanya padahal dia baru 3 tahun misalnya. Itu nggak bisa lah, itu drop lah. Itu drop. Tapi ada praktek seperti itu. Ada. Yang lalu yang K1 juga ada yang begitu. Ya sebatas saya kan yang 72.000 saya bereskan sudah. Dalam proses. Tapi kalau ternyata ada juga yang memang berhak tereliminir, masukkan lagi. Kita buka. Jangan sampai ada orang yang berhak tidak dapat. Tidak boleh. Dia kita kasih kesempatan. Tapi yang memang tidak memenuhi kriteria jangan masuk. PP-nya seperti itu. Ya. Kita kan, saya juga nggak boleh buat kebijakan di luar PP-nya. Terpantau semua ya Pak berarti? Maksudnya kalau sampai sekarang belum ada laporan itu, yang gerakan-gerakan itunya terpantau semua? Gerakan itu selama setahun, 2 tahun terakhir itu lumayan terus. Saya udah mulai percaya, pertama nggak yakin, lewat si A bujuk saya, lewat si B bujuk staf, macam-macam lah. Nawarin uang, itu biasa. Oke, terakhir Pak, berarti Bapak ada mau menyampaikan apa buat calon peserta yang apa harus diperhatikan, diwaspadai? Jadi kan teksnya sebentar lagi mau tes. Ya peserta ini dipilih bukan orang yang paling baik. Jadi yang tidak lulus bukan tidak baik. Dipilih yang paling cocok jadi PNS, kan gitu. Dengan pola testing yang seperti itu, sederhana sekali. Ya dia juga tidak menjamin semuanya, tapi itulah yang kita pegang sebagai perjanjian untuk seleksi ini. Jadi kepribadian, tes potensi akademik, dan wawasan kebangsaan.